Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku berani upload lagi setelah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun lamanya aku nggak upload video lagi. Sebenarnya aku butuh banyak komitmen dan juga keberanian ya untuk upload lagi. Bukan karena apa sih, cuman kayak lah, anak SMA itu sibuk banget, apalagi aku juga baru-baru lulus. By the way, buat yang baru maupun yang udah lama tahu channel aku ini, welcome to my channel. Boleh dilihat-lihat video lainnya dan juga boleh di like and subscribe. So, in this video, itu segmen baru ya. What the fuck, I look ugly. By the way, I don't know ya makeupnya bagus atau enggak. Dan sama juga untuk videonya, I'm not professional storyteller, I'm not professional videographer, so jika ada kekurangan di video ini mohon maafkan ya guys ya. And you know, karena vibesnya masih Halloween, jadi aku memutuskan untuk bakal upload 2 video dalam minggu ini. 2 video padahal baru comeback gitu ya kan. Anyway, ini juga awal dari segmen baru seperti aku bilang di awal, ini tuh segmen Creepylicious yang akan membahas cerita-cerita horor di internet pada setiap malam Jumatnya ya guys ya. Malam Jumat atau hari Jumatnya uploadnya ya, nggak tahu juga sih bisa uploadnya hari Jumat atau enggak kalau aku ada niatnya gitu. Tanpa berlama-lama lagi, let's get into the video. Cerita yang bakal aku bawakan ini berasal dari seorang user Reddit yang bernama Just Another Gamer. Dan aku bakal menceritakan cerita ini dari sudut pandang si pencerita. Jadi the first point of view. Aku telah menjadi penjelajah gua di Florida selama kurang lebih 13 tahun. Sejak aku kira-kira masih di taman kanak-kanak, sekitar umur 6 tahun. Telah mengunjungi banyak gua di sana, tapi tidak pernah merasa takut sampai setakut ini. Ketika aku berumur 7-8 tahun, aku akan mendapatkan tentang mimpi yang berulang yang sekiranya bakal aku dapat 2 kali dalam setahun. Mimpi yang pada awalnya tidak terlalu aku pikirkan. Posisinya aku akan tertidur dengan lelap. Lalu aku akan bermimpi berada di dalam gua dan berjalan ke lubang kecil di bawahnya. Di dalamnya, aku akan menemukan ada lorong panjang dengan panjang sekitar 10-15 cm atau 3-5 meter, dengan tingginya yang tidak terlalu tinggi, sekitar 2-4 kaki atau 1 meter. Ujungnya selalu berbelok ke arah kiri dan aku selalu melihat tanda merah berhenti di sana. Dengan kondisi gua yang kecil 2 kaki dari yang sebelumnya, so jadi sekitar 50 meter aja. Tapi aku akan selalu mengikuti jalan lorong itu. Aku akan berbelok ke kiri dan melewati tanda tersebut. Hanya merasa takut, walau sudah beberapa kali melihat apa yang akan menungguku di sana. Jadi dia walaupun sudah berulang kali mendapatkan mimpi yang sama, dia itu posisinya tetap akan berakhir di tempat yang sama gitu. So mimpinya still the same. Dan lorong itu mulai mengecil, lalu segera terbuka menjadi ruang vertikal, ruang yang tinggi gitu, besar dengan jalan menurun ke bawahnya. Semuanya mulai kabur di bagian ini, tetapi kejadiannya selalu sama. Aku melihat banyak sampah berserakan di sekitar dindingnya. Aku melihat lubang menuju lantai yang melengkung itu. Dan di sana aku melihat sesuatu, entah apa itu. Binatang atau orang atau mungkin sesuatu yang lain berada di bawahnya. Mereka sedang menyiksa dan keluargaku. Masing-masing disiksa dengan satu makhluk itu. Sama setiap saat. Dan aku tidak bisa melakukan apapun saat itu.
Setelah melihat itu, aku akan stuck beberapa saat dan sampai aku merasa mereka itu melihat aku gitu, dan mereka tuh menyadari bahwa aku ada di situ. Mereka menatapku dan aku pun terbangun di saat itu. Tidak seperti ketika aku mendapatkan mimpi buruk biasanya. Yang akan aku rasakan adalah bahwa ada sensasi seperti ingin melompat atau terengah-engah setelah mendapatkan mimpi tersebut. Aku merasa seperti aku benar-benar berada di situ. Aku seperti merasa dikeluarkan secara paksa dari mimpi itu. Seperti seharusnya aku tuh tidak boleh ada di sana. Dan aku mendapatkan mimpi ini berulang-ulang sampai aku berumur 15 tahun. Ayahku kemudian memutuskan untuk membawa kami menjelajahi gua yang belum pernah kami kunjungi. Nah, salah satu gua yang kami pilih untuk dikunjungi adalah gua Drop Dog. Mungkin dinamai begitu karena pernah ditemukan bangkai coyote atau anjing di sana. But who knows? Bilang juga kalau ada seseorang yang pernah membuang mayat peliharaannya di sana. Dog Drop itu gua yang mempunyai jalan setapak sepanjang 30 kaki atau kurang lebih 9 meter menurun ke dalamnya. Saat itu aku pergi ke bawah dengan adik laki-lakiku, sementara ayahku menunggu di bagian mulut gua. Saat kami masuk, ada lubang di tanahnya. Aku mulai merasakan perasaan yang tidak enak, entah kenapa. Lalu aku mengikuti adikku ke dalam lubang itu. Awalnya terasa biasa saja sampai rasanya bertambah buruk saat aku berada di bawah sana. Ketika aku menghadap ke depan, oh goodness, aku melihat lorong yang sama, belokan yang sama, sampah-sampah di dinding yang sama. Dan aku seketika merasa terserang rasa mual dan ketakutan yang luar biasa. Perasaan tak karuan seperti banyak mata yang melihat ke arah aku. Dan mereka seperti berteriak, teriakan yang memintaku untuk pergi, pergi, pergi. Aku terpaku saat itu. Dan mungkin itu menimbulkan suara berisik sehingga adikku berbalik dan bertanya, "Is there something wrong? Apa ada yang salah?" Aku tersadar dan langsung berkata bahwa aku ingin pergi. I just want to go now. Aku mendaki keluar secepat mungkin saat itu, sambil diikuti langsung oleh adikku di belakang. Kita berkemas dan pergi. And never look back again. Aku gak akan pernah balik lagi ke sana. Because itu, I don't know penjelasannya apa, tapi aku tidak memberitahu apa yang aku alami di dalam gua itu. Aku hanya bilang aku tak enak badan. Aku tidak bilang tentang mimpiku atau apapun kepada mereka. Hal yang membuatku merinding adalah aku tidak mendapatkan mimpi yang sama. Oh my god. Aku tidak mendapatkan mimpi yang sama lagi setelah aku berkunjung ke gua itu. Tahun demi tahun aku selalu mendapatkan mimpi yang sama secara berkala. Tapi setelah aku berkunjung ke gua itu, hanya ke gua itu, aku mulai berhenti mendapatkan mimpi itu lagi. Terkadang aku masih mengingat semuanya, tentang bagaimana keluarga-keluarga aku disiksa dan bagaimana aku masih ketakutan yang luar biasa ketika aku mengingatnya.